Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel YouTube Hardware Jarkasi, Spreading, Challenging, Winning. Pagi hari ini kita akan berdiskusi membicarakan tema How Islam Teach as Holistic. Bagaimana Islam mengajarkan secara holistik, ya, secara menyeluruh, lengkap. Ya, dalam dunia Islam kita mungkin saja sudah mengenal apa itu akidah, syariah, fikih, ya kan? Ada rukun Islam, ya kan? Iman, gitu kan? Nah, itu semua sudah kita dengar, sudah kita diajari di level pengajian tingkat anak-anak, ya kan? Remaja begitu. Itu sering kita mendengarkan. Ya. Tapi di sisi lain kita juga membutuhkan sebuah pemahaman luar selain itu, gitu loh. Jadi selain ilmu agama juga non agama juga kita butuhkan. Nah, yang sedikit menjadi tantangan adalah bagaimana kita menyikapi ilmu agama dan non agama itu, gitu. Sebetulnya ilmu agama atau ilmu Islam itu mengajarkan ilmu agama dan non agama. Ya. Islam mengajarkan ilmu agama dan non agama, gitu. Ya. Islam itu disuruh untuk mengamati, ya, untuk berpikir ilmiah. Ya. Itu Islam juga mengajarkan ke arah situ. Ya kan? Nih, saya petik dari sebuah ayat dari Al-Quran. Itu ada potongan dari Al-Quran, kira-kira berbunyi seperti ini. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Ya kan? Nah, ini kita disuruh mengamati unta, gitu loh, binatang unta. Hidup padang pasir, punya bulu mata panjang, yang mana kalau ada pasir matanya nggak kelilipan, gitu, karena udah didesain khusus di gurun, gitu, unta. Ini baru unta, gitu. Nah, di dunia modern ini, khususnya negara-negara maju, itu bisa menciptakan rampur, kendaraan tempur, helikopter, ya kan, pesawat itu dari burung, mengamatinya dari burung, itu contohnya, ya. Burung elang, gitu kan, dijadikan pesawat tempur generasi terbaru itu kan begitu kan, negara maju kan, dan masih banyak lagi. Ini juga bagian dari agama, tapi kita ini terkadang menyebutnya ini nggak bagian dari agama, ini ilmu non agama. Ini yang masih menjadi dilema kita, gitu. Jadi sebaiknya, ya, kalau kita sedang bahas ilmu agama, kaitkan dengan ilmu non agama, ya, karena ilmu yang dikatakan non agama itu ternyata di dalam Al-Quran itu juga bagian dari agama. Ya, teknik, sains itu ilmu bagian dari agama, gitu kan. Yang sebagaimana kita sehari-hari itu mengatakan ada ilmu agama dan non agama, dan ternyata ilmu non agama itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada atau kita sedang mengajarkan ilmu agama, kaitkan dengan ilmu non agama. Kalau kita sedang ngomong non agama, kaitkan dengan agama. Jadi dua-duanya ada dalam suatu pembicaraan, ada dalam satu forum.
Ini yang menjadi tantangan kita bersama. Ya. Begitu juga kan Al-Baqarah tuh. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kalau artinya kurang lebih laisal birru, nggak ada kebaikan itu ya yang ada di timur atau barat. Timur barat itu tidak selayaknya menjadi sebuah kiblat, tidak selayaknya menjadi sebuah acuan gitu kan. Walakinnal birra, dan suatu acuan, suatu kebaikan, yaitu yang man amana billah, percaya pada Allah, wal yaumil akhir, ya kan, hari akhir, wal malaikat, wal kitab, dan nabi. Ini semua agama samawi udah sepakat ini ada dalam samawi, ya kan. Bahkan agama Ardi juga ini, ya kan. Orang beragama sudah meyakini adanya sebagaimana ayat ini. Jadi itu tadi, kita mengajarkan suatu ilmu agama itu harus dibarengi dengan non agama, bahasanya sainsnya, ilmiahnya gitu kan. Kalau kita ngomong sedangkan nggak non agama, kaitkan juga ilmu agamanya gitu. Ya. Jangan kita terus berpaku pada ilmu semacam akidah atau fikih atau syariah saja, tapi juga kita bicara tentang akhlak, muamalah, ya kan? Iman, Islam, dan ihsan. Inilah holistiknya di sini. Ya, holistiknya di sini. Kalau kita bicara tiba-tiba langsung ihsan gitu, tanpa melalui iman dan Islam, nggak bisa. Kalau kita ngomong syariat terus, ngomong fikih terus, ngomong fiqh terus, ngomong akidah terus, tanpa akhlak, tanpa ihsan, tanpa muamalah, kurang baik. Holistiknya harus berkesinambungan, harus bervariasi, ya, saling berurutan, sustainable. Ya, iman, Islam, ihsan, akidah, syariah, akhlak gitu kan. Terus syariat, hakikat, syariat thariqah, hakikat ma'rifat gitu. Sustainable, berkaitan gitu. Nggak boleh dipecah-pecah. Misalnya nih ada guru madrasah ibtidaiyah, ya sebisa mungkin kita menjadi guru itu wajib menguasai teknik mengajar yang baik. Ya, kalau bicara tentang fikih syariah, coba kaitkan dengan dunia sains atau teknik, ya. Di situ ada holistiknya, ada nilai-nilai holistik, ada holistic value. Misalnya kenapa najis liur anjing dibasuh sekian kali, itu kita bisa mengarah ke sains. Oh, bakteri ini, virus ini hanya bisa dihilangkan menggunakan bakteri dan seterusnya. Begitu. Jadi bukan hanya sebuah teori-teori dogmatis fikih syariat belaka, tapi kita coba merangsang untuk peserta anak didik kita berpikir kritis, dan tentunya pendidikan atau KBM, pelajaran di kelas akan semakin menarik, ya kan, apalagi dikaitkan dengan ice breaking, ya, semacam ya metode pendidikan yang dimana semakin asik di dalam kelas gitu kan. Nah, itu tanggung jawab kita, ya, jika kita menjadi sebuah guru misalnya MI.
atau siapa saja yang ingin menguasai teknik public speaking memang seperti itu ya. Inilah holistiknya kurang lebih seperti itu. Begitu juga guru SMP, guru SMA, kalau sedang mengajarin kimia atau fisika, dikaitkan juga dengan ilmu agama lebih bagus. Atau yang Kristen, Injil ya kan, atau yang ya kan negara kita kan mengakui 5 agama, nggak masalah lah ngaitkan kimia geografi dengan kitab mereka agama yang di Indonesia kan nggak masalah. Injil, Taurat, ya kitab yang agamanya diakui di Indonesia lah, nggak apa-apa. Tapi kalau Islam ya dikaitkan dengan Al-Quran kan, jadi lebih menarik gitu. Selama ini kita mengalami dikotomi, kalau kita ngaji Islam ya Islam terus ya, jadinya di situ kurang berkembang ilmu, jadi hanya sepotong-sepotong ya gitu. Ini yang menjadi tantangan kita dalam dunia pendidikan, khususnya ya di Indonesia, negara yang masih berkembang gitu kan. Tuh. Ya, jadi semangat, visi dan misi itu harus selalu ada dalam jiwa kepribadian kita. Contohnya dalam Al-Quran kan, wa idza qudiyatis sholatu